Saling serang program antara pasangan calon gubernur DKI semakin memanas. Calon gubernur nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyindir calon gubernur DKI nomor urut 3 Anies Baswedan sebagai dosen kurang cermat membaca data tingkat pengangguran DKI. Bantahan Ahok ini keluar setelah pesaingnya Anies Baswedan berkomentar mengenai tingkat pengangguran DKI lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran nasional pada debat calon gubernur DKI semalam. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya telah bergabung bersama kami reporter Tezar Aditya serta juru kamera Ria Nurnianingsih dari Rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat. Ya, Tezar, apa yang disampaikan oleh Ahok hari ini di Rumah Lembang? Ya, Cakri, memang jika kemarin Ahok dalam kampanyenya di Rumah Lembang ini menjabarkan mengenai Jakarta yang ramah kepada wanita, hari ini Basuki Cahayapurnama, calon gubernur nomor urut 2, menjabarkan bagaimana ketika ia menjabat, menjaga stabilitas ekonomi, kemudian juga pembangunan ekonomi yang ada di ibu kota Jakarta. Ia juga tadi sempat menjawab sebenarnya tudingan dari lawan politiknya yang menyatakan bahwa angka pengangguran di Jakarta ini lebih besar dibandingkan dengan angka skala nasional. Dan ia jawab memang jika dilihat secara keseluruhan, Jakarta ini sebenarnya pada tahun 2014 saja, ini angkanya sudah lebih tinggi daripada angka nasional di angka 8,47% pada saat itu tingkat penganggurannya. Ahok mengklaim bahwa dalam 2 tahun belakangan, dalam 2 tahun masa pemerintahannya pada tahun 2016 ia berhasil menekan dan saat ini angka pengangguran DKI Jakarta hanya sekitar 5,7%. Sementara untuk skala nasional sendiri pada tahun 2014 ini angka pengangguran ada di 5,7%, sementara di tahun 2016 ada di angka 5,5%. Jadi memang perbandingannya menurut Ahok jauh jika dibandingkan dengan nasional yang menurunkan hanya 0,2% dengan DKI yang bisa menurunkan hingga kira-kira 2% lebih. Dan ia juga mengatakan bahwa banyak program yang ia lakukan pada masa pemerintahannya untuk menekan inflasi dan juga menekan angka pengangguran. Di antaranya adalah tentunya program unggulan adalah KJP dan juga KJS yang juga salah satunya dapat digunakan warga untuk membeli sembako. Ini juga berimbas pada penekanan angka inflasi. Kemudian selain itu juga ada subsidi rumah susun, pembangunan rumah susun di mana-mana. Ini juga untuk menekan harga kebutuhan tanah yang juga berpengaruh pada harga tanah di Jakarta. Kemudian yang ketiga adalah subsidi untuk daerah-daerah sekitar, di mana DKI Jakarta juga telah berkoordinasi dengan daerah-daerah di sekitar Jakarta untuk memberi dana hibah sekitar 1 triliun rupiah untuk per kabupaten dan juga kota yang ada di sekitar Jakarta. Ini juga untuk membantu warga sekitar yang memang beraktivitas dan juga bekerja di kawasan Jakarta. Selain itu juga subsidi kesehatan, kemudian subsidi pendidikan, ini juga berpengaruh pada angka inflasi, di mana angka inflasi Jakarta diklaim oleh Ahok ini jauh lebih kecil dibandingkan skala nasional. DKI Jakarta pada bulan November angka inflasinya di angka 2%, sementara untuk skala nasional inflasinya sudah mencapai 3%. Memang Ahok juga mengatakan bahwa masih banyak persoalan yang ada di ibu kota ini, salah satunya adalah terkait kebutuhan pokok, meskipun ia mengklaim bahwa kebutuhan pokok di Jakarta ini memang relatif stabil dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Seperti misalnya cabai dan juga harga bawang, karena memang fenomena ini juga didasarkan atau dipengaruhi adanya fenomena La Nina. Sementara itu, ia juga berencana nantinya meminta kepada pemerintah pusat agar DKI diperbolehkan untuk mengimpor sendiri secara mandiri, kemudian juga membuat stok kebutuhan pangan sendiri seperti bulog misalnya. Untuk di DKI Jakarta ini juga untuk menekan inflasi dan juga angka kebutuhan pokok agar lebih stabil. Dan berikut adalah pernyataan Basuki Cahayapurnama saat menyampaikan kampanyenya tadi di depan pendukungnya yang hadir di Rumah Lembang. Bapak Ibu mesti lihat data dong, 2014 pengangguran di DKI itu nggak berapa? 8,47%. Jadi kami turunkan dalam 2 tahun, kalau siklus kita lakukan. Kita lakukan dengan co-working place, kasih modal, sekarang orang-orang rusun saya kasih mesin jahit, beli kembali. Nggak ada yang mampu lakukan penurunan pengangguran gitu tinggi yang dilakukan. Bapak Ibu cuma dengar
orang lain ngomong, kaya DKI, penganggurannya lebih tinggi daripada nasional. Nasional cuma 5,5, DKI 5,7. Kayaknya benar ya. Kamu mesti tanya lagi sama dia, turunnya dari berapa Pak? Nasional turun dari 57 ke 0,2. Kami turunnya 8,4 ke 5,7. Pemirsa, Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta bukti kepada siapapun yang menyebut penangkapan teroris sebagai pengalihan isu. Dia menegaskan bahwa pengungkapan aksi terorisme berdasarkan kinerja yang dilakukan institusinya. Informasi selengkapnya kita akan langsung saja bergabung dengan Cikal Multazam dan juru kamera Muhammad Rinto langsung dari Mabes Polri, Jakarta. Ya, Cikal, apakah hari ini anggota DPR dari fraksi PAN, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, jadi diperiksa? Cakri, memang sebelumnya dikabarkan bahwa anggota DPR RI dari fraksi PAN yakni Eko Hendro Utomo atau Eko Patrio dijadwalkan akan memenuhi pemanggilan dan pemeriksaan di Barreskrim Mabes Polri pada hari ini, dan kami belum mendapatkan informasi secara pasti apakah Eko Patrio akan memenuhi panggilannya pada hari ini karena kami belum mendapatkan keterangan dari pihak Barreskrim. Namun sebelumnya kami sempat mendapatkan konfirmasi dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian bahwa memang membenarkan pihak kepolisian telah melakukan pemanggilan terhadap Eko Patrio, dan agenda pemanggilan ini adalah dari pihak kepolisian akan meminta klarifikasi dari Eko Patrio terkait dengan pernyataan yang mengatakan bahwa isu-isu terorisme adalah isu pengalihan atau ada agenda setting di balik kasus dari terorisme, dan tujuan utama dari kepolisian memang untuk meminta klarifikasi apakah benar Eko Patrio mengatakan bahwa isu kasus terorisme yang belakangan ini terjadi merupakan pengalihan isu atau tidak. Karena sebelumnya beberapa fraksi PAN sempat mengatakan dan menolak dan mengelak jika dikatakan bahwa Eko Patrio mengatakan hal tersebut. Kami di sini masih menunggu kedatangan dan konfirmasi apakah Eko Patrio akan memenuhi panggilannya pada hari ini. Cakri. Iya, Cika, lalu sudah ada tanggapan apa dari pihak Polri terkait pernyataan yang disampaikan oleh Eko Patrio? Selain keterangan yang memastikan bahwa kepolisian akan meminta keterangan atau klarifikasi dari Eko Patrio, tadi Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada sama sekali pengalihan isu dalam kasus terorisme. Ia pun memastikan dan menegaskan bahwa terorisme saat ini memang menjadi fokus dari kinerja kepolisian dan memastikan bahwa tidak ada rekayasa dalam kasus tersebut. Ia pun tadi menegaskan bahwa jika memang benar ada pengalihan isu atau rekayasa dalam kasus terorisme, ia siap untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kapolri. Dan berikut kita dengarkan kembali bagaimana pernyataan dari Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Apalagi siapa yang mau menjadi bemper jadi teroris, ancamannya hukuman mati, ya? Nah, bahkan kita memberikan akses kepada rekan-rekan media untuk mewawancarai yang bersangkutan. Ada, silakan wawancarai, silakan lihat latar belakang keluarganya, kan udah tahu rumah-rumahnya, lihat aja. Saya kurang tahu apakah saudara Eko betul-betul mengeluarkan pernyataan itu. Ada yang mengatakan iya, yang bersangkutan mengatakan tidak. Nah, itu kita klarifikasi. Kalau tidak, ya berarti klarifikasi. Kalau memang iya, sebaiknya tunjukkan bukti-buktinya. Apa betul pengalihan isu? Tolong tunjukkan buktinya. Nah, kalau memang itu ternyata betul ada rekayasa dari anggota kita, ya, saya nanti perintahkan untuk periksa bila perlu percat. Dan saya juga nggak akan segan-segan. Saya pengalaman di sini. Saya pernah jadi Kadensus, tahu bagaimana jiwa mereka. Bila perlu saya nanti akan mundurkan diri kalau mereka memang betul-betul merekayasa. Ini benar, Pak, kalau emang. Nah, tapi kalau seandainya tidak punya data, hanya ngomong sembarangan, tolonglah sebagai pejabat negara jangan berbicara tanpa ada data. Kasihan rakyat. Perlu izin ke presiden nggak sih, Pak? Nanti itu teknis. Ya.
Pemirsa, polisi telah melayangkan surat panggilan untuk Dora Natalia Singarimbun, seorang pegawai Mahkamah Agung yang memaki dan mencakar polisi lalu lintas Aibtu Sutisna. Untuk mengetahui informasi terkini sudah ada reporter Priscila Dauhan dan juru kamera Said Kutub langsung dari Polda Metro Jaya. Ya, Cila, seperti apa terkait kasus Dora Singarimbun ini? Apakah sudah ada informasi kapan Dora akan diperiksa? Iya, benar sekali Cakri Miller. Menurut informasi yang kami terima bahwa Dora Natalia Singarimbun yang merupakan pegawai dari Mahkamah Agung yang melakukan pencakaran terhadap Aibtu Sutisna. Ini infonya akan diperiksa mulai esok hari. Namun juga kami akan terus memastikan perkembangannya apakah memang Dora akan segera diperiksa oleh polisi. Namun informasi yang kami terima juga bahwa Dora nantinya akan diperiksa di Polres Jakarta Timur dikarenakan Aibtu Sutisna melaporkan Dora langsung ke Polres Jakarta Timur. Itu artinya memang segala proses hukum nantinya akan berjalan di sana. Namun Cakri, memang Dora Natalia Singarimbun ini merupakan pegawai Mahkamah Agung yang diduga melakukan pencakaran dan mencaci maki Aibtu Sutisna pada Selasa 13 Desember lalu. Dan memang hingga kini memang ada versi cerita yang berbeda baik dari Dora maupun dari Aibtu Sutisna, di mana Dora mengatakan pada kala itu ia hanya menegur ataupun menyapa Aibtu Sutisna pada saat itu. Namun dari versi Aibtu Sutisna sendiri ia mengatakan bahwa Dora sempat memakinya dengan kata-kata kasar dan itulah penyebab mengapa Aibtu Sutisna sempat mengambil kunci mobil dari Dora Natalia. Namun hingga kini juga memang keterangan itu nanti akan digali lebih lanjut oleh polisi dengan pemeriksaan Dora yang rencananya akan dilakukan pada esok hari. Dan hingga kini juga polisi telah memeriksa sekitar 5 orang saksi terkait insiden tersebut dan nantinya memang polisi akan terus mencari tahu dan memang ingin menyelesaikan kasus ini secara tuntas. Dan diketahui juga video yang menjadi viral saat ini di sosial media, Cakri, memang nantinya akan dijadikan bukti maupun petunjuk karena memang video ini dibuat oleh rekan dari Aibtu Sutisna yakni Bribda Sudiro yang kala itu juga tengah bertugas bersama dengan Aibtu Sutisna. Dan hingga kini pun kita masih terus menunggu sebenarnya bagaimana kelanjutan dari kasus yang cukup menarik perhatian ini, Cakri. Iya, Cila, kalau kita lihat ini video yang dilakukan oleh Dora juga sudah viral seperti itu di media sosial. Lalu pasal apa yang akan dikenakan terhadap Dora melihat tindakan yang sudah dilakukannya kepada aparat polisian? Ya, Cakri, Aibtu Sutisna memang melaporkan Dora Natalia Singarimbun ini pegawai Mahkamah Agung yang memaki dan mencakarnya ke Polres Jakarta Timur. Oleh karena kejadian itulah polisi menjerat Dora dengan pasal berlapis atas insiden tersebut. Dan berikut kita saksikan bersama pasal apa saja yang menjerat Dora Natalia Singarimbun.
Saling serang program antara pasangan calon gubernur DKI semakin memanas. Calon gubernur nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyindir calon gubernur DKI nomor urut 3 Anies Baswedan sebagai dosen kurang cermat membaca data tingkat pengangguran DKI. Bantahan Ahok ini keluar setelah pesaingnya Anies Baswedan berkomentar mengenai tingkat pengangguran DKI lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran nasional pada debat calon gubernur DKI semalam. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya telah bergabung bersama kami reporter Tezar Aditya serta juru kamera Ria Nurnianingsih dari Rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat. Ya, Tezar, apa yang disampaikan oleh Ahok hari ini di Rumah Lembang? Ya, Cakri, memang jika kemarin Ahok dalam kampanyenya di Rumah Lembang ini menjabarkan mengenai Jakarta yang ramah kepada wanita, hari ini Basuki Cahayapurnama, calon gubernur nomor urut 2, menjabarkan bagaimana ketika ia menjabat, menjaga stabilitas ekonomi, kemudian juga pembangunan ekonomi yang ada di ibu kota Jakarta. Ia juga tadi sempat menjawab sebenarnya tudingan dari lawan politiknya yang menyatakan bahwa angka pengangguran di Jakarta ini lebih besar dibandingkan dengan angka skala nasional. Dan ia jawab memang jika dilihat secara keseluruhan, Jakarta ini sebenarnya pada tahun 2014 saja, ini angkanya sudah lebih tinggi daripada angka nasional di angka 8,47% pada saat itu tingkat penganggurannya. Ahok mengklaim bahwa dalam 2 tahun belakangan, dalam 2 tahun masa pemerintahannya pada tahun 2016 ia berhasil menekan dan saat ini angka pengangguran DKI Jakarta hanya sekitar 5,7%. Sementara untuk skala nasional sendiri pada tahun 2014 ini angka pengangguran ada di 5,7%, sementara di tahun 2016 ada di angka 5,5%. Jadi memang perbandingannya menurut Ahok jauh jika dibandingkan dengan nasional yang menurunkan hanya 0,2%. Dengan DKI yang bisa menurunkan hingga kira-kira 2% lebih. Dan ia juga mengatakan bahwa banyak program yang ia lakukan pada masa pemerintahannya untuk menekan inflasi dan juga menekan angka pengangguran. Di antaranya adalah tentunya program unggulan adalah KJP dan juga KJS yang juga salah satunya dapat digunakan warga untuk membeli sembako. Ini juga berimbas pada penekanan angka inflasi. Kemudian selain itu juga ada subsidi rumah susun, pembangunan rumah susun di mana-mana. Ini juga untuk menekan harga kebutuhan tanah yang juga berpengaruh pada harga tanah di Jakarta. Kemudian yang ketiga adalah subsidi untuk daerah-daerah sekitar, di mana DKI Jakarta juga telah berkoordinasi dengan daerah-daerah di sekitar Jakarta untuk memberi dana hibah sekitar 1 triliun rupiah untuk per kabupaten dan juga kota yang ada di sekitar Jakarta. Ini juga untuk membantu warga sekitar yang memang beraktivitas dan juga bekerja di kawasan Jakarta. Selain itu juga subsidi kesehatan, kemudian subsidi pendidikan, ini juga berpengaruh pada angka inflasi, di mana angka inflasi Jakarta diklaim oleh Ahok ini jauh lebih kecil dibandingkan skala nasional. DKI Jakarta pada bulan November angka inflasinya di angka 2%, sementara untuk skala nasional inflasinya sudah mencapai 3%. Memang Ahok juga mengatakan bahwa masih banyak persoalan yang ada di ibu kota ini, salah satunya adalah terkait kebutuhan pokok, meskipun ia mengklaim bahwa kebutuhan pokok di Jakarta ini memang relatif stabil dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Seperti misalnya cabai dan juga harga bawang, karena memang fenomena ini juga didasarkan atau dipengaruhi adanya fenomena La Nina. Sementara itu, ia juga berencana nantinya meminta kepada pemerintah pusat agar DKI diperbolehkan untuk mengimpor sendiri secara mandiri, kemudian juga membuat stok kebutuhan pangan sendiri seperti bulog misalnya. Untuk di DKI Jakarta ini juga untuk menekan inflasi dan juga angka kebutuhan pokok agar lebih stabil. Dan berikut adalah pernyataan Basuki Cahayapurnama saat menyampaikan kampanyenya tadi di depan pendukungnya yang hadir di Rumah Lembang. Bapak Ibu mesti lihat data dong. 2014 pengangguran di DKI itu nggak berapa? 8,47%. Jadi kami turunkan dalam 2 tahun. Kalau siklus kita lakukan. Kita lakukan dengan co-working place, kasih modal. Sekarang orang-orang rusun saya kasih mesin jahit, beli kembali. Nggak ada yang mampu lakukan penurunan
yang memastikan bahwa kepolisian akan meminta keterangan atau klarifikasi dari Eko Patrio. Tadi Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada sama sekali pengalihan isu dalam kasus terorisme. Ia pun memastikan dan menegaskan bahwa terorisme saat ini memang menjadi fokus dari kinerja kepolisian dan memastikan bahwa tidak ada rekayasa dalam kasus tersebut. Ia pun tadi menegaskan bahwa jika memang benar ada pengalihan isu atau rekayasa dalam kasus terorisme, ia siap untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kapolri. Dan berikut kita dengarkan kembali bagaimana pernyataan dari Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Apalagi siapa yang mau menjadi bemper jadi teroris, ancamannya hukuman mati, ya. Nah, bahkan kita memberikan akses kepada rekan-rekan media untuk mewawancarai yang bersangkutan. Ada, silakan wawancarai, silakan lihat latar belakang keluarganya, kan udah tahu rumah-rumahnya, lihat aja. Saya kurang tahu apakah saudara Eko betul-betul mengeluarkan pernyataan itu. Ada yang mengatakan iya, yang bersangkutan mengatakan tidak. Nah, itu kita klarifikasi. Kalau tidak, ya berarti klarifikasi. Kalau memang iya, sebaiknya tunjukkan bukti-buktinya. Apa betul pengalihan isu? Tolong tunjukkan buktinya. Nah, kalau memang itu ternyata betul ada rekayasa dari anggota kita, ya, saya nanti perintahkan untuk periksa bila perlu pecat. Dan saya juga nggak akan segan-segan. Saya pengalaman di sini. Saya pernah jadi Kaddensus. Tahu bagaimana jiwa mereka. Bila perlu saya nanti akan mundurkan diri kalau mereka memang betul-betul merekayasa. Ini benar Pak, kalau emang. Nah, tapi kalau seandainya tidak punya data, hanya ngomong sembarangan, tolonglah sebagai pejabat negara jangan berbicara tanpa ada data. Kasihan rakyat. Perlu izin ke presiden nggak sih Pak? Nanti itu teknis. Ya. Pemirsa Pengangguran begitu tinggi yang dilakukan. Kalau Bapak Ibu cuma dengar orang lain ngomong, Maya DKI penganggurannya lebih tinggi daripada nasional. Nasional cuma 5,5, DKI 5,7. Kayaknya benar ya. Kamu mesti tanya lagi sama dia, turunnya dari berapa Pak? Nasional turun dari 57 ke 0,2. Kami turunnya 8,4 ke 5,7. Pemirsa, Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta bukti kepada siapapun yang menyebut penangkapan teroris sebagai pengalihan isu. Dia menegaskan bahwa pengungkapan aksi terorisme berdasarkan kinerja yang dilakukan institusinya. Informasi selengkapnya kita akan langsung saja bergabung dengan Cikal Multazam dan juru kamera Muhammad Rinto langsung dari Mabes Polri, Jakarta. Ya, Cikal, apakah hari ini anggota DPR dari fraksi PAN, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, jadi diperiksa? Cakri, memang sebelumnya dikabarkan bahwa anggota DPR RI dari fraksi PAN Eko Hendro Utomo atau Eko Patrio dijadwalkan akan memenuhi pemanggilan dan pemeriksaan di Barreskrim Mabes Polri pada hari ini, dan kami belum mendapatkan informasi secara pasti apakah Eko Patrio akan memenuhi panggilannya pada hari ini karena kami belum mendapatkan keterangan dari pihak Barreskrim. Namun sebelumnya kami sempat mendapatkan konfirmasi dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian bahwa memang membenarkan pihak kepolisian telah melakukan pemanggilan terhadap Eko Patrio, dan agenda pemanggilan ini adalah dari pihak kepolisian akan meminta klarifikasi dari Eko Patrio terkait dengan pernyataan yang mengatakan bahwa isu-isu terorisme adalah isu pengalihan atau ada agenda setting di balik kasus dari terorisme, dan tujuan utama dari kepolisian memang untuk meminta klarifikasi apakah benar Eko Patrio mengatakan bahwa kasus terorisme yang belakangan ini terjadi merupakan pengalihan isu atau tidak. Karena sebelumnya beberapa fraksi PAN sempat mengatakan dan menolak dan mengelak jika dikatakan bahwa Eko Patrio mengatakan hal tersebut. Kami di sini masih menunggu kedatangan dan konfirmasi apakah Eko Patrio akan memenuhi panggilannya pada hari ini. Cakri. Iya, jika lalu sudah ada tanggapan apa dari pihak Polri terkait pernyataan yang disampaikan oleh Eko Patrio?
Selain keterangan, Polisi telah melayangkan surat panggilan untuk Dora Natalia Singarimbun, seorang pegawai Mahkamah Agung yang memaki dan mencakar polisi lalu lintas Aibtu Sutisna. Untuk mengetahui informasi terkini sudah ada reporter Priscila Dauhan dan juru kamera Said Kutub langsung dari Polda Metro Jaya. Ya, Cila, seperti apa terkait kasus Dora Singarimbun ini? Apakah sudah ada informasi kapan Dora akan diperiksa? Iya benar sekali Cakri Miller, menurut informasi yang kami terima bahwa Dora Natalia Singarimbun yang merupakan pegawai dari Mahkamah Agung yang melakukan pencakaran terhadap Aibtu Sutisna. Ini infonya akan diperiksa mulai esok hari. Namun juga kami akan terus memastikan perkembangannya apakah memang Dora akan segera diperiksa oleh polisi. Namun informasi yang kami terima juga bahwa Dora nantinya akan diperiksa di Polres Jakarta Timur dikarenakan Aibtu Sutisna melaporkan Dora langsung ke Polres Jakarta Timur. Itu artinya memang segala proses hukum nantinya akan berjalan di sana. Namun Cakri, memang Dora Natalia Singarimbun ini merupakan pegawai Mahkamah Agung yang diduga melakukan pencakaran dan mencaci maki Aibtu Sutisna pada Selasa 13 Desember lalu. Dan memang hingga kini memang ada versi cerita yang berbeda, baik dari Dora maupun dari Aibtu Sutisna, di mana Dora mengatakan pada kala itu ia hanya menegur ataupun menyapa Aibtu Sutisna pada saat itu. Namun dari versi Aibtu Sutisna sendiri, ia mengatakan bahwa Dora sempat memakinya dengan kata-kata kasar dan itulah penyebab mengapa Aibtu Sutisna sempat mengambil kunci mobil dari Dora Natalia. Namun hingga kini juga memang keterangan itu nanti akan digali lebih lanjut oleh polisi dengan pemeriksaan Dora yang rencananya akan dilakukan pada esok hari. Dan hingga kini juga polisi telah memeriksa sekitar 5 orang saksi terkait insiden tersebut dan nantinya memang polisi akan terus mencari tahu dan memang ingin menyelesaikan kasus ini secara tuntas. Dan diketahui juga video yang menjadi viral saat ini di sosial media, Cakri, memang nantinya akan dijadikan bukti maupun petunjuk karena memang video ini dibuat oleh rekan dari Aibtu Sutisna yakni Bribda Sudiro yang kala itu juga tengah bertugas bersama dengan Aibtu Sutisna dan hingga kini pun kita masih terus menunggu sebenarnya bagaimana